Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Berlina Ramadhani selaku asisten praktikum perancangan Teknik Industri 2. Dan kali ini saya sebagai pengampu modul 1 antropometri dan rekan saya Okiryano Eka Putra sebagai asisten pengampu modul 1 antropometri. Di modul 1 antropometri ini kita akan membahas tentang ergonomi, yang mana ergonomi merupakan salah satu cabang keilmuan dan sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam merancang sistem kerja, sehingga orang-orang dapat bekerja dan hidup pada suatu sistem yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan melalui pekerjaan yang efektif, efisien, dan juga nyaman. Manfaat yang didapat dari ergonomi ini yaitu yang pertama, dapat meningkatkan hasil produksi dengan memperkirakan efisiensi, waktu, dan kualitas kerja. Yang kedua yaitu menurunkan resiko kecelakaan kerja, dan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, tentang antropometri itu sendiri. Antropometri merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia. Antropometri berasal dari kata antropos yang berarti kata manusia dan metron yang memiliki arti yaitu ukuran. Oleh karena itu, antropometri merupakan ukuran dari tubuh manusia, yang mana ilmu antropometri sendiri digunakan untuk menentukan perbedaan pada individu, kelompok, dan yang lain. Manfaat dari antropometri itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu dapat memberikan data fisik manusia secara lengkap. Yang kedua yaitu mengetahui dan mengevaluasi status kesehatan secara umum, kecukupan gizi, serta pola pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan desain furniture, peralatan, dan kendaraan guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan juga kinerja yang optimal. Di antropometri terdapat dimensi tubuh manusia. Yang pertama ada umur, jenis kelamin, sosioekonomi, dan konsumsi gizi, rumpun dan suku bangsa, lalu ada aktivitas sehari-hari. Ini merupakan salah satu dari dimensi tubuh manusia yang dapat mempengaruhi antropometri. Lalu selanjutnya ada aplikasi data antropometri. Di aplikasi data antropometri ini terdapat beberapa contoh dan juga jenis. Contohnya seperti perancangan area kerja, itu seperti workstation, interior, dan juga lain-lain yang ada di sekitar kalian. Lalu yang kedua ada perancangan peralatan kerja seperti perkakas, mesin, dan juga yang lain. Lalu yang ketiga ada perancangan produk konsumtif seperti pakaian, kursi, meja, sepatu, dan barang-barang yang lain. Dan yang terakhir yaitu ada perancangan lingkungan kerja fisik. Contohnya yaitu seperti penataan stasiun kerja pada mesin perkakas dan juga mesin yang lainnya. Lalu selanjutnya ada filosofi dari perancangan. Filosofi dari perancangan ini sendiri terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama ada design for extreme. Contohnya seperti rancangan yang sesuai ukuran tubuh yang ekstrim, seperti terbesar atau terkecil bila dibandingkan dengan rata-ratanya. Lalu yang kedua ada design for average, atau rancangan berdasarkan rata-rata data antropometri atau ukuran tubuh. Dan yang ketiga yaitu design for range, atau rancangan yang bisa diubah-ubah ukurannya pada rentang persentil tertentu, sehingga cukup fleksibel dan juga dapat dioperasikan dengan mudah. Dari ketiga contoh ini seperti design for extreme, yaitu ukuran pintu di rumah. Lalu untuk design for average, contohnya adalah kursi yang ada di transportasi umum seperti kereta api, di mobil, dan juga yang lainnya. Lalu untuk design for range atau yang dapat diubah-ubah secara fleksibel, contohnya adalah kursi gaming. Pada modul 1 antropometri PTI 2 kali ini, kita menggunakan jenis kursi yaitu kursi gaming yang dapat kalian buat nantinya dengan ukuran sebebas kalian, dengan patokan yang sudah ada batasan-batasannya. Jangan melebihi dari patokan data yang ada. Seperti itu. Oke, selanjutnya di modul 1 antropometri ini ada 4 pengujian, yaitu ada uji keseragaman data, yang mana memiliki rumus BKA dan juga BKB. Di rumus BKA sendiri, yaitu X
ditambah dengan 2SD atau standar deviasi, lalu yang BKB yaitu X dikurangi 2SD atau 2 standar deviasi. Untuk keterangannya bisa dilihat di PPT berikut. Lalu untuk uji normalitas data yaitu menguji data apakah sudah berdistribusi normal dengan menggunakan software SPSS yang telah diinstal oleh teman-teman. Lalu ada uji kecukupan data dengan rumus N aksen sama dengan K dibagi S akar N sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat lalu dibagi dengan sigma X tutup kurung kuadrat. Dan yang terakhir ada uji statistik yang mana merupakan data antropometri yang telah atau diperoleh dan perlu diolah kembali melalui pengujian statistik agar diperoleh data antropometri yang representatif untuk dijadikan dasar dalam perancangan produk ataupun fasilitas kerja. Untuk persentilnya bisa teman-teman lihat antara persentil 1 hingga 99. Nah, di praktikum kita kali ini kita menggunakan nilai uji hipotesis dua arah dengan nilai S sama dengan 5% atau nilai alfa sama dengan 0,05. Untuk cara membaca tabel Z bisa dilihat di PPT berikut dengan rumus yang sudah saya sebut tadi, yang mana nanti akan dihasilkan nilai Z sama dengan 0,9750. Nah, jika ditarik tengah dari hasil pengujian tersebut, maka akan didapat nilai 1,9 dan juga nilai 0,06. Oke, selanjutnya yaitu stasiun kerja industri. Di stasiun kerja industri ini terdapat 4 jenis stasiun kerja. Yang pertama yaitu ada stasiun kerja duduk, seperti gambar yang berikut bisa teman-teman lihat. Lalu yang kedua ada stasiun kerja dinamis, seperti orang duduk namun dapat berpindah secara langsung. Dan yang ketiga ada stasiun kerja berdiri. Yang keempat yaitu area kerja horizontal. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman baca di modul PTI 2 kalian masing-masing. Selanjutnya untuk ukuran-ukuran dari ukuran antropometri, ini juga terdapat beberapa ukuran dari D1 hingga yang terakhir yaitu D35 dan juga 36. Nantinya yang akan menjadi patokan kalian dalam membuat kursi gaming yang akan ditugaskan nantinya. Untuk ukurannya bisa kalian perhatikan, yaitu seperti tinggi badan, tinggi pinggul, dimensi tinggi mata, tinggi bahu, dan yang lain-lain. Lalu untuk contoh dari perancangan produk dengan antropometri, yang mana di modul 1 kali ini kita menggunakan jenis kursi yaitu kursi gaming. Dengan patokan dimensi yang digunakan yaitu lebar bahu bagian atas atau disingkat dengan LSD dengan notasi D17 dengan ukuran 34. Untuk batas-batasannya nanti akan kalian baca sendiri di modul masing-masing. Lalu di tinggi bahu tegas atau TBH dengan notasi D10 ukuran 52. Dan yang ketiga yaitu tinggi popliteal atau TPL dengan notasi D16 ukuran 39. Selanjutnya ada panjang lengan bawah atau PBL dengan notasi D23 dengan ukuran 35. Tinggi siku duduk atau TSD atau D11 dengan ukuran 17. Selanjutnya ada pantat popliteal atau PPL dengan notasi D14 dengan ukuran 43. Selanjutnya ada lebar pinggul atau LPL dengan notasi D19 dengan ukuran 28. Dan yang terakhir ada lebar tangan atau LBT dengan notasi D29 dengan ukuran 7. Untuk dimensi yang digunakan nanti akan berbeda-beda. Namun nanti kalian akan bebas menggunakan dimensi yang mana. Nah, untuk sebagai
patokan kursi yang akan kalian buat. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari PPT materi modul 1 kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.